Pertemuan 2. Selamat pagi siswa-siswi kami seluruhnya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Oke, sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Oke, silakan coba. Amin. Oke, hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Hadir? Hadir. Betul? Betul. Oke, bagus ya, tetap dipertahankan kehadirannya karena kehadiran kalian itu nanti menjadi poin untuk akhir mulai kalian nanti. Oke ya, setuju kita itu? Betul. Oke, pada saat ini kita akan belajar tentang periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Mari buka halaman 209. 209, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Nah, periodisasi perkembangan berdasarkan perkembangan kehidupan itu dibedakan menjadi 3 masa. Oke, yang di belakang silakan diperhatikan ibu di depan karena di akhir nanti ibu akan bertanya kembali. Oke ya? Ya, Bu. Periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, yang kedua yaitu masa bercocok tanam. Kemudian yang ketiga masa perundagian. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, masa berburu dan mengumpulkan makanan ini dibedakan menjadi 2 tingkat. Ya, dibedakan menjadi 2 tingkat. Yang pertama yaitu tingkat sederhana, kemudian yang kedua tingkat lanjut. Nah, sebelum ibu menjelaskan satu persatu tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dan tingkat lanjut, menurut siswa-siswi kami, bagaimanakah kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana? Ada yang bisa? Oke, silakan sebutkan namanya. Nama kamu. Oke, bagus, berikan nafas. Oke, yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Tingkat sederhana, jadi manusia pada saat itu kehidupan mereka itu masih bersifat sederhana. Nah, masa berburu tingkat sederhana ini diperkirakan terjadi pada masa Paleolitikum. Nah, bagaimana ciri-ciri kehidupan mereka? Yang pertama, kehidupan manusia pada saat itu hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Untuk apa? Untuk berburu dan sebagai penangkap ikan. Selain itu, mereka juga melakukan kegiatan meramu. Apa itu meramu? Meramu itu merupakan kegiatan di mana mereka pada saat itu mencari makanan dalam bentuk umbi-umbian, dedaunan, apa lagi? Buah-buahan. Ya, jadi kegiatan mereka ada 2, yaitu berburu dan meramu. Kalau dia berburu itu mengarah ke hewan ya. Kalau meramu itu mengarah kepada tumbuh-tumbuhan. Sampai di sini mengerti? Oke, kita lanjutkan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Nah, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ini diperkirakan terjadi pada masa Mesolitikum. Tahu apa itu zaman Mesolitikum? Tidak? Kalau tahu ada yang bisa? Oh, zaman batu? Zaman batu pertengahan. Nah, bagaimanakah kehidupan mereka pada saat itu? Nah, kehidupan manusia pada saat itu sudah mulai
yang namanya bercocok tanam. Di sini manusia sudah mulai mengenal bagaimana yang namanya bercocok tanam. Selain itu, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, manusia sudah mulai menetap pada suatu tempat walaupun dalam waktu yang singkat. Itu adalah ciri-ciri kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Oke, kita lanjutkan. Masa bercocok tanam. Nah, masa bercocok tanam ini merupakan masa atau diperkirakan terjadi pada zaman Neolitikum. Ada yang tahu apa itu Neolitikum? Ayo. Oke, dari sana. Masa Neolitikum adalah masa zaman batu bara. Oke, bagus. Berikan aplaus. Zaman Neolitikum yaitu pada zaman batu bara. Oke, bagus. Berikan aplaus dong buat kawan-kawan kalian. Oke, masa bercocok tanam. Nah, kehidupan manusia pada saat itu mereka sudah mampu mengelola alam di lingkungan mereka. Jadi di sini juga mereka sudah mulai menetap di tempat mereka. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal yang namanya bercocok tanam. Jadi mereka sudah mampu mengelola alam yang ada di lingkungan sekitar mereka. Nah, kita lanjutkan masa perundagian. Nah, masa perundagian merupakan akhir dari masa praaksara di Indonesia. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, kapankah berakhir masa praaksara? Saat manusia mengenal Tuhan. Oke, bagus. Masih tahu yang materi minggu lalu ya? Iya. Oke, masa praaksara itu dimulai sebelum manusia mengenal tulisan dan berakhir pada saat manusia mulai mengenal Tulisan. Oke. Pada masa perundagian ini, kehidupan manusia sudah mulai berkembang. Bukan hanya bisa bercocok tanam, mereka sudah bisa mengembangbiakan hewan. Mereka melakukan kegiatan peternakan. Mereka juga melakukan kegiatan barter. Tahu barter? Apa barter? Silakan berdiri yang tahu. Oke, bagus. Barter itu sistem tukar menukar barang dengan barang. Contoh yang paling dekat. Misalkan Erwin punya beras. Contoh ya, Erwin punya beras. Ini siapa namanya? Ryan mempunyai misalnya ikan. Nah, si Brian membutuhkan beras, sedangkan si Erwin membutuhkan ikan. Jadi mereka saling bertukar. Jadi itu yang namanya sistem tukar menukar barang. Oke, kita lanjutkan. Nilai-nilai budaya masa praaksara. Buka halaman 217. Nah, nilai-nilai budaya masa praaksara itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama, nilai religius.
Tidak. Tidak ya? Tidak. Kalau tidak ada, maka ibu yang Oke, pertanyaan yang pertama. Tadi ibu sudah menjelaskan periodisasi perkembangan berdasarkan kehidupan ada 3. Siapa yang bisa sebut? Ayo, ada 3. Oke, silakan, Tenor. Belum masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, masa periode bagian. Oke, bagus dari karakter. Oke. Oh, ada di depannya. Oke. Tadi masa berburu dan mengumpulkan makanan itu tadi ada 2 tingkat. Yang pertama tingkat sederhana. Siapa yang bisa kasih ciri-ciri kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana? Ada yang bisa? Oke. Siapa dulu? Ciri-ciri manusia ketika tingkat sederhana yaitu mereka masa itu mereka berburu Oke, bagus. Ada lagi? Oke, silakan. Masa berburu makanan sederhana yaitu masa berburu makanan tingkat sederhana yaitu pada saat itu mereka berburu Oke, bagus. Berikan aplaus. Ada tadi di bawah sini. Oke, ayo lagi. Oke, bagus ya. Oke. Oke, bagus. Nah, kelompok ini dari tadi yang aktif ya. Mana kelompok yang lain? Hah? Dikasih pertanyaan lagi? Dikasih? Iya, Pak. Oke. Tadi nilai budaya masa praksara itu ada beberapa. Yang pertama tadi nilai religius. Ya ya. Nah, kepercayaan orang zaman dulu itu ada 2 tadi. Nah ya, silakan sebutkan. Ayo. Oke. ateisme dan alineasme. Salah penyebutan. Ada lagi? Ayo. Ada 2 tadi. Sebutkan aja, jangan dulu pengertiannya. Yang coba. Oke, kamu. Alineasme dan dinamisme. Oke, kamu deh. Dina. Oke, yang lain cepat. Ayo, tertawa ayo. Oke, tadi yang pertama tadi animisme, yang kedua dinamisme. Oke, kita cukupkan dulu ya untuk sesi tanya jawab dan ibu ambil kesimpulan terakhir. Oke, ibu ambil kesimpulan. Tadi periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan tadi ada tiga masa. Yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua masa bercocok. Yang ketiga masa berbagian. Oke, masa berburu dan mengumpulkan makanan tadi dibedakan menjadi 2 tingkat. Yang pertama tingkat sederhana dan tingkat lanjut. Oke, nilai-nilai budaya masa praksara ada 6. Yang pertama nilai religius, nilai musyawarah, apa lagi? Nilai keadilan, tradisi bercocok tanam, tradisi bahari, satu lagi nilai gotong royong. Oke, demikian pembelajaran